Mas, makanya itu disarankan kalau orang belajar apapun itu harus ada gurunya. Kalau dalam ilmu tasawuf kan dibilang barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru maka gurunya adalah setan. Pengertiannya ini setan itu bisa benar-benar setan yang mempengaruhi kondisi kejiwaannya, bisa juga karena pengaruh emosinya. Itu emosinya nggak berpilihan, nggak ada yang ngarahkan. Gitu. Nah akhirnya itulah makanya di dalam pemikiran tasawuf dan dalam ajaran-ajaran Islam berguru itu menjadi sangat penting. Karena di samping untuk memberikan guidance secara keilmuan juga untuk memberikan bimbingan secara spiritual dan emosional. Gitu. Ini bahaya berguru itu. Gitu. Makanya kalau kakaknya Mas Hilman ini ya kemudian mencoba-coba sendiri, belajar sendiri. Ada dua hal yang mempengaruhi kalau saya lihat di sini. Hal pertama kondisi psikologisnya, karena dia lagi keluarga kayak begitu, ngadepi orang tua, ada unsur dorongan emosi yang berlebihan. Dalam kondisi seperti ini biasanya orang belajar tidak baik. Perlu ditenangin dulu, ditata niatnya, ditata hatinya, gitu. Sudah kayak begini tidak ada guru lagi, sehingga lebih menonjolkan dorongan emosi, nafsu amarah, gitu. Yang ini gampang dimasukin setan, gitu ya. Sehingga ketika dia mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual itu bisa mudah tergelincir dalam suasana seperti itu. Baik, kemudian ada nggak perilaku dari kakak yang bisa maksudnya menyakiti saudaranya atau ibu gitu? Ada, itu terhadap adiknya yang perempuan yang nomor 3. Nomor 3, apa yang dia lakukan? Ketika lagi bantuin anak ngaji di rumah, itu dia minta rokok, terus nggak dikasih, langsung ditimpa pakai asbak. Kalau tadi kan ke adiknya ya, kakaknya ngelakuin itu ya. Ada nggak ke keluarga yang lain atau ibu gitu melakukan kekerasan juga? Ada. Apa yang dia lakukan sama ibu? Kakak saya yang stres itu yang nomor pertama. Itu ketika ibu lagi sholat, dia langsung nendang minta rokok. Iya. Langsung nendang? Iya. Ya Allah, ini sama apa yang dilakukan sama ayahnya Mas Hilman yang tadi sama kakak saya tuh. Cuma gara-gara minta rokok. Terus mohon maaf kan bagian apa yang ditendang? Bagian perutnya sampai penyakit tumor tuh sampai pecah, kemudian dibawa lari ke rumah sakit untuk di ICU. Nah ketika mau di ICU keburu meninggal duluan. Aduh sakit, jangan sakit, tolong Hilman, tolongin ibu nak. Ibu kita. Jangan Hilman, jangan. Gini juga kakak kamu. Ibu jangan belain dia Bu, dia bahaya Bu. Kasihan. Dia lagi sakit Hilman. Jangan belain dia Bu, jangan deket-deket dia Bu. Aduh sakit. Ibu kenapa Bu? Ibu sakit. Perut ibu Hilman sakit. Ini kena tumpul ibu nih. Aduh ibu sakit. Astagfirullahaladzim, jangan. Bu, kita ke rumah sakit Bu. Ibu sakit palanya ibu kuatnya. Aduh. Kuat. Hukum itu hanya berlaku, mukallaf itu adalah orang balik, orang sadar atau nggak dalam keadaan gila atau dalam keadaan yang sadar normal itu baru kena hukum. Kalau dia melakukan itu di bawah kendali kesadaran, ya itu berarti nggak kena hukum Mas, gitu loh. Nah, tetapi yang aduh Masya Allah ini saya luar biasa ini tragis betul keluarganya Mas Hilman ini. Sudah ayah mengalami begitu sampai meninggal, ibu juga mengalami hal yang sama dengan sebab meninggal yang sangat tragis. Ini luar biasa. Tapi kalau Mas Farid tanya, bagaimana status hukum anak ini yang membunuh atau jangan membunuh, menyebabkan kematian ibunya, gitu ya, karena kelaku dia. Ya wallahu alam Mas Farid, karena dia dalam keadaan yang tidak sadar, dalam keadaan yang jadab,
Ya, dalam meskipun keadaan dia yang gila. berkawan gitu dengan syaitan, Pak Ustadz. saat Ya, melakukan itu kan sebab yang lain. Ya. Ya, bahwa perilaku dia menyebabkan kematian ibu itu tidak bisa dihukumi karena ini hukumnya yang bisa dihukumi adalah kelakuan dia ketika melakukan ritual-ritual ilmu hitam. Nah, itu yang bisa dihukumi sehingga ini menimbulkan kerusakan-kerusakan mafsadah yang lebih jauh gitu. Makanya jauh-jauh hari Allah mengingatkan bahwasanya jangan bersekutu dengan setan. Jangan minta tolong kepada setan, minta tolonglah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kamu mohon doa, mohon pertolongan kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa dan memberikan pertolongan. Ini karena apa? Dampaknya sangat buruk. Impactnya itu sangat buruk. Dan ini sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Menurut saya, apa yang dialami keluarga Mas Hilman ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Bagaimana kehidupan itu bisa membawa mafsadah ketika keluarga kepala tidak bertanggung jawab dan anak mencari penyelesaian dengan cara yang keliru, mencari ilmu hitam. Gitu. Mas Hilman, lalu kemudian kakak kedua gimana? Di mana dia? Kakak kedua saya sempat waktu itu di panti juga. Masuk panti. Itu mengalami depresi berhubung tidak terima kenyataan karena orang tua saya meninggal. Jadi dia ikut kena gangguan jiwa. Ya, terus dia dirawat di panti. Di panti. Sakit apa? Karena depresi aja atau ada yang lain gitu? Depresi cuma murni karena tidak menerima kenyataan. Nggak mau menerima kalau ibu sudah meninggal. Iya, Mas. Oke, Pak Ustadz. Ini kalau hal-hal yang kayak begini, Pak, untuk menghindari hal ini terjadi lagi nih, Pak Ustadz. Ketika kita tahu di keluarga ada musibah, apa yang harus kita lakukan nih, Pak Ustadz? Yang pertama, menghadapi hal seperti ini, kita minta tolong kepada lembaga-lembaga yang berhak. Misalnya di negara itu kan ada panti sosial. Itu negara punya tanggung jawab, punya hak untuk melindungi rakyatnya, menolong masyarakatnya menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi mestinya lapor kepada aparat negara untuk minta pertolongan. Ini secara formalnya, karena negara yang diamanati untuk ngurus rakyat. Yang kedua, ini kondisinya Mas Hilman ini juga menjadi tanggung jawab tetangga secara Muslim. Kamu jadi tanggung jawab tetangga, Pak? Oh iya, Mas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dibilang iman seseorang yang tidak menyintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Yang kedua, tidak akan masuk surga seorang tetangga yang tidak peduli pada kesulitan dan kesusahan tetangganya. Ini yang kita maksud. Jadi Nabi pernah mengatakan seperti itu. Jadi tetangga yang berbuat jahat kepada tetangga, tidak peduli kepada tetangga, itu tidak akan dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka tetangga ini juga berkewajiban untuk meringankan beban penderitaan dari orang-orang Mas Hilman ini. Jadi mestinya Mas Hilman bisa minta tolong ketua RT, ketua RW sebagai orang terdekat, representasi dari negara. Yang kedua, bisa minta tolong tetangga atau tokoh masyarakat di situ untuk sekedar konsultasi, minta jalan keluar supaya tidak terpeleset lagi ke jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mas Hilman, kakak yang pertama sama kakak yang kedua tinggalnya di mana sekarang? Tadinya di panti. Oh, yang pertama juga akhirnya dikirim ke panti juga. Sekarang pihak panti menolak untuk dikembalikan ke sana karena masih ada saudara. Jadi pihak panti nggak menerima. Oh, karena masih ada saudara, jadi pihak pantinya nggak nerima. Iya, betul, Mas. Oke. Sebetulnya kalau alasannya itu nggak kurang tepat, Mas. Jadi ini mohon maaf saya nggak tahu pantinya ini panti swasta apa panti negara. Kalau memang pantinya panti swasta, mungkin ya karena keterbatasan fasilitas, keterbatasan peralatan, apalagi saudara Mas Hilman ini ada berkebutuhan khusus. Jadi dibalikkan keluarga itu harus dilihat, Mas. Kalau keluarganya mampu bisa dibalikkan ke keluarga. Tapi kalau keluarganya nggak mampu, maka panti masih harus bisa menerima ini. Terutama panti yang negara, yang negara.
meskipun punya keluarga dan keluarganya mampu, tapi kalau keluarganya tidak mau menerima, ini juga nggak bisa dipaksain, gitu loh. Soal dosa urusan dia sama Allah, tapi panti tetap harus punya tanggung jawab untuk tidak memaksakan itu. Apalagi kondisinya nggak mampu, maka ini mestinya masih menjadi tanggung jawab. Dan negara di sini Pak Imam, pemimpin pejabat punya tanggung jawab untuk membuat kemaslahatan keluarganya Mas Hilman ini. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin, seorang pejabat itu harus kemaslahatan. Apa yang diderita Mas Hilman, negara perlu datang untuk menyelesaikan, membantu. Nah, kemudian Mas Hilman, mereka tinggal sama Mas Hilman. Mas Hilman sudah menikah? Sudah, Mas. Sudah punya anak? Belum. Belum. Terus bekerja di mana? Sehari-hari saya ngojek, Mas. Sehari-hari ngojek. Nah, dengan kondisi seperti itu, Mas Hilman tinggalnya di mana? Di Jelambar. Enggak, maksudnya di rumah? Rumah sendiri atau ngontrak? Ngontrak. Ngontrak. Kakak semua di situ berarti? Iya. Nah, istrinya Mas Hilman gimana sikapnya ngelihat Mas Hilman ngerawat kakak Mas Hilman? Istri sih sebenarnya menerima. Cuma saya kasihan, penghasilan saya nggak seberapa, sedangkan saya untuk bayar kontrakan dan harus ngerawat dua kakak saya juga. Saya dengar katanya sempat diusir ya sama tetangga ya? Iya, itu karena waktu apa? itu kumat, terus kata tetangga sana pergi, pindah, karena pada waktu itu kakak saya berbuat gaduh. Jangan kebanyakan orang, Kak. Rian! Hilman! Ngapain sih? Udah mending kamu bawa aja kakak kamu pergi dari sini. Mau bawa dia kemana, Bu? Keluarga saya cuma dia doang. Ih, siapa yang peduli sama dia? Udah kamu bawa pergi aja dia dari kamu sini. Udah, ayo sini. Ih, ngapain sih? Dasar orang gila. Jadi mestinya ya ini mudah-mudahan dengan acara tawakal ini ada aparat yang terketuk hatinya untuk bisa membantu meringankan apa yang disampaikan oleh Mas Hilman ini. Jadi ini cermin dari masyarakat kita sebetulnya. Ketika Mas Hilman menghadapi kesulitan ini, mestinya sebagai tetangga yang baik memberikan solusi. Mungkin terganggu karena sikap atau perilaku saudaranya Mas Hilman ini yang ternyata di luar kesadarannya mengalami kumat atau apa. Tapi alangkah baiknya kalau tetangga itu memberikan solusi, tidak hanya sekedar mengusir. Jadi misalnya tetangga ikut membantu bagaimana saudaranya Mas Hilman ini bisa dirawat di panti-panti sosial, dilaporkan ke pihak aparat negara. Jadi tidak mengusir begitu saja langsung suruh pergi. Tapi Mas Hilman tolong dibantu untuk menangani kedua kakaknya ini, lapor ke RT, RW, dinas sosial supaya ini ditangani dengan baik. Nah, sebaiknya seperti itu. Jadi daripada membahayakan daripada kalau dibiarkan itu. Saya mengerti mungkin tetangga-tangga ini juga terganggu, khawatir, takut. Tapi kan enggak bisa seenaknya langsung usir gitu. Tanggung jawab sosial kita juga punya. Bantu Mas Hilman untuk meringankan ini. Ya tadi itu lapor RT, RW atau aparat berwenang untuk bisa menangani yang terkena penyakit ini dengan baik gitu. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin Mas Hilman bisa agak lebih ringan. Ya, dan saya yakin kultur orang kita pasti akan membantu kalau kita yang mulai dulu minta tolong ya Pak Ustadz ya. Jadi itu gitu Mas Hilman ya, tolong dipahamkan ya. Dan ketika diusir itu sikapnya sampean bagaimana? Ya cuek aja gitu kan, namanya orang stres gitu. Ustadz diusir biasa aja. Terus Mas Hilman sendiri jadi pindah apa enggak ketika diusir? Saya tetap di situ. Tetap di situ. Saya nggak ada di lokasi waktu itu. Saya cuma cerita dari kakak saya. Ya enggak, maksudnya setelah diusir Mas Hilman tetap memutuskan tinggal di situ atau Mas Hilman pergi ngikutin apa maunya tetangga? Tetap pergi jauh, cuma ntar kalau itu balik lagi, setelah tetangganya nggak ada balik lagi gitu.
Oh gitu, jadi kayak main kucing-kucingan Iya. gitu ya. Oke, mungkin solusinya adalah coba Mas Hilman konsultasi sama ketua RT setempat, gimana sebaiknya. Tadi juga Pak Ustadz bilang udah kasih masukan, kenapa enggak coba ke dinas sosial lainnya, panti-panti sosial untuk bisa ngerawat kakaknya Mas Hilman. Nah, ini saya kembali lagi balik ke yang soal ayah nih Pak Mas Hilman, karena Mas Hilman datang ke Tawakal nih Pak Ustadz, katanya sebenarnya walaupun iya ada sedikit mendoakan, tapi tetap ada rasa dendam di situ Pak Ustadz, ada rasa marah, masih nggak terima apa yang ayahnya lakukan ke ibunya dan ke dia nih Pak Ustadz. Benar begitu Mas Iya, Hilman? betul, saya masih dendam. Mas Hilman, saya sarankan supaya pelan-pelan Mas Hilman menghapus dendam itu. Siapa tahu, dan saya yakin kalau Mas Hilman bisa menghapus dendam itu, Mas Hilman akan menemukan jalan terang untuk meniti hidup masa depan. Karena siapa tahu bahwa dendam Mas Hilman, sakit hati Mas Hilman itu justru yang menjadi hijab untuk menjadi turunnya rahmat kepada Mas Hilman dan keluarga. Sehingga Mas Hilman sudah hidup susah, capek, menderita, tetapi terus nggak ada rahmat. Maka saya sarankan, hapuskan dendam, maafkan kesalahan orang tua, doakan dia baik-baik. Saya yakin dengan keikhlasan Mas Hilman, dengan penerimaan maaf Mas Hilman, dengan doa yang baik Mas Hilman kepada orang tua, Mas Hilman hatinya jadi bersih, sehingga tidak lagi memiliki beban masa lalu, dan ini bisa menjadi sarana turunnya rahmat. Amin. Mudah-mudahan dengan menghilangkannya dendam, dengan berdoa yang baik, ini pelan-pelan mulai terbuka jalan hidup Mas Hilman menjadi lebih baik. Ya. Istighfar setiap saat, lakukan sholat dengan khusyuk. Setiap habis sholat baca surat Ikhlas 11 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau susah ngapalin doa pakai bahasa Arab. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, maafkan kesalahan yang sudah diberikan. Saya ikhlas menerima ujian dan cobaan, tapi angkat beban derita ini dari kami ya Allah. Itu secara tulus. Doa itu juga bisa termasuk untuk kedua kakaknya Pak Ustadz? Iya. Kedua kakaknya tadi. Iya, yang dia pengen berharap sembuh segala macam. Muawadaten itu. Jadi baca surat Muawadatan itu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, setiap kali. Nah, setiap habis sholat bacain Fatihah kedua-duanya. Ila hadrati, sebut namanya siapa? Al-Fatihah. Setelah itu ila hadrati yang kedua, sebut namanya Al-Fatihah. Habis itu mohon kepada Allah. Nah, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Dan Mas Hilman, terima kasih sudah berbagi cerita kita. Mudah-mudahan Mas Hilman bisa segera untuk mengamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dan semuanya insya Allah kabulkan doanya Mas Hilman biar semuanya berjalan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.